Nah, di sini kita akan mencoba menjawab yang bagian A dulu, di mana di bagian A itu kita akan melakukan inferensi. Nah, di sini sebelum melakukan inferensi, saya harus menulis dulu hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya itu apa. Nah, hipotesis nolnya adalah proporsi pasangan di Jerman yang kepalanya miring ke kanan ketika berciuman itu tepat 50%, sementara hipotesis alternatifnya itu adalah lebih dari 50%. Nah, hipotesis nol dan hipotesis alternatif ini sudah saya tulis dengan menggunakan kata-kata, namun kita bisa tulis dengan menggunakan simbol ya. Lebih dari 0,5. Nah, kemudian di sini untuk menguji hipotesis ini atau untuk melakukan inferensi berbasis teori ataupun berbasis simulasi, kita akan menerapkan 3S ya. S yang pertama itu adalah statistik, S yang kedua itu simulasi, dan yang ini adalah signifikansi atau strength of evidence. Nah, yang pertama dulu statistiknya apa? Nah, tercatat bahwa sampel yang kita punya itu totalnya ada 124 pasangan dan si peneliti mencatat ada 80 pasangan yang kepalanya itu miring ke kanan. Oleh karena itu, statistiknya adalah ini ya, 80 per 124. Nah, kemudian kita akan melakukan simulasi. Nah, simulasi seperti biasa, simulasi yang kita lakukan itu adalah dengan mengasumsikan H0 itu benar ya. Nah, jadi si H0 ini nih akan kita simulasikan. Lagi-lagi karena kebetulan H0-nya itu adalah pi sama dengan setengah, berarti kita bisa menggunakan koin untuk melakukan simulasi ini. Nah, biar cepat kita akan melakukan simulasi ini dengan menggunakan applet, sehingga kita akan mendapatkan p-value-nya dengan cepat ya. Kemudian di dalam slide ini saya sudah melakukan simulasi di mana di sini terlihat bahwa di sini saya H0-nya itu kan pi-nya sama dengan setengah. Kemudian yang di sini saya isi 124 karena sampel yang didapatkan oleh si peneliti tersebut ada 124 pasangan. Kemudian saya sudah melakukan, sebenarnya saya sudah melakukan 2000 simulasi, tapi saya melakukannya 500 sebanyak 4 kali ya. Jadi totalnya ada 2000 simulasi. Nah, kemudian saya ingin menghitung p-value-nya, berarti saya ingin mencari tahu apakah dari 2000 simulasi tersebut, apakah ada yang head-nya itu muncul 80 atau lebih ya gitu. 80 atau lebih karena ingat bahwa HA kita adalah pi-nya di atas 0,5 ya. Makanya kita mencari simulasi-simulasi yang sama dengan atau lebih dari 80 dan ternyata ada 2 dari 2000 simulasi yang head munculnya itu 80 atau lebih ya. Oleh karena itu kita mendapatkan bahwa p-value-nya itu adalah 0,001 ya. Dan ini jelas di bawah 1%, oleh karena itu kita bisa menolak H0. Karena kita bisa menolak H0, artinya kita sudah mendapatkan bukti yang kuat untuk mengatakan bahwa benar proporsi pasangan di Jerman yang ketika berciuman kepalanya miring ke kanan itu di atas 50%. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan kesimpulan seperti itu, tahapan selanjutnya itu adalah menjawab yang nomor B tadi itu. Nah, kita pengen tahu berapa sih sebenarnya proporsi pasangan di Jerman yang kepalanya miring kanan ketika berciuman itu berapa? Pada slide ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita akan mencari tahu berapa sih proporsi sebenarnya dari pasangan-pasangan di Jerman yang kepalanya miring ke kanan ketika berciuman itu berapa gitu ya. Nah, di sini kita akan mengestimasi sebuah apa yang disebut dengan confidence intervals yang tadi saya sudah bahas gitu ya. Nah, untuk itu di sini kita akan melakukan uji inferensi berkali-kali gitu ya. Setidaknya sebanyak kolom dari tabel yang sudah saya sajikan dalam slide ini. Nah, misalkan untuk yang bagian pertama nih di sini. Nah, untuk ketika kita ganti ya, jadi H0-nya itu sekarang udah bukan lagi pi sama dengan setengah, tapi sekarang pi sama dengan 0,54. Nah, di sini. Dan sekarang HA-nya itu adalah pi bukan 0,54.
Nah, di sini saya akan minta Anda untuk melakukan simulasi ini dan tulis p-value yang Anda dapatkan di sini gitu ya. Nah, kemudian untuk simulasi kedua, ganti sekarang H0-nya itu pi sama dengan 0,55 dan HA-nya itu adalah pi bukan 0,55. Dan lagi-lagi laporkan p-value yang Anda dapatkan di sini dan seterusnya. Jadi Anda akan melakukan, jadi saya minta Anda untuk melakukan mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 2, 14 simulasi dan laporkan ke saya atau tulis dalam tabel yang Anda punya p-value-nya. Gitu. Nah, jika Anda sudah melakukannya, kita akan bandingkan p-value yang Anda dapatkan dengan yang saya dapatkan, yang akan saya tulis di slide berikutnya. Nah, dalam slide ini saya sudah mendapatkan p-value yang saya dapatkan dengan melalui simulasi dengan menggunakan applet. Nah, di sini mungkin harap dicatat jika p-value yang Anda dapatkan itu berbeda dengan saya, itu tidak masalah karena harusnya kesimpulannya itu tidak akan berbeda sih. Nah, terus kemudian ingat bahwa simulasi yang kita lakukan ini adalah berasal dari hipotesis pengujian hipotesis dua arah ya. 0,56 misalkan, ini bukan 0,56 ya. Jadi ketika ingin melakukan uji hipotesis, jangan lupa ada kotak two-sided-nya dicentang ya, jangan lupa. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini ketika pi-nya sama dengan 0,54, ini H0 ditolak nih. Ya. Kemudian kenapa ditolaknya? Karena p-value kita masih di bawah 5% ya. Jadi batas kita itu untuk menolak tuh 5%. Nah, ini juga masih ditolak. Nah, ini belum ditolak nih, belum bisa ditolak. Dan selanjutnya sama sini, ini juga belum, karena p-value kita sudah di atas 5% ya. Nah, ini juga belum ya. Nah, terakhir belum bisa ditolak tuh di sini, dan di sini sudah bisa ditolak. H0-nya sudah bisa ditolak. Jadi kita mendapatkan sebuah nilai-nilai untuk probability under hipotesis 0, di mana di situ tuh H0-nya belum bisa ditolak, yaitu mulai dari sini nih sampai sini. Nah, ketika H0 itu ditolak ya, artinya kan pi-nya bukan 0,56 nih gitu ya. Tapi ketika H0-nya itu belum bisa ditolak, berarti pi-nya mungkin 0,56 gitu ya. Jadi 0,56 itu adalah nilai yang mungkin untuk si pi, untuk proporsi pasangan di Jerman yang kepalanya tuh miring ke kanan gitu. Oleh karena itu, confidence interval, kita bisa mendapatkan confidence intervalnya itu adalah mulai dari, jadi pi-nya itu kemungkinannya itu mulai dari 0,56 sampai dengan 0,72 ya. Nah, ini adalah confidence interval dengan tingkat kepercayaan 95%. Ya, kenapa saya tahu dari mana 95%-nya? Karena batas untuk menolak atau belum menolak H0-nya itu ketika p-value-nya itu di bawah 5%. Nah, 95% itu ada hubungannya dengan ini nih. Nah, semoga cukup jelas apa yang sudah saya lakukan ini, bagaimana saya bisa mendapatkan batas bawah dan batas atas dari confidence interval untuk si pi. Semoga cukup jelas.